Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, jemaah salat subuh Masjid Nurus Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bermuajah kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Nurus Sa'adah pada hari ini Minggu tanggal 1 tahu kalau tanggal iya tanggal Juni tahu kalau tanggal 4 Zulhijjah 1446 Hijriah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering kita banyak berselawat, mudah-mudahan dia berjazak kelak kita mendapat syafaat beliau. Satu kalimat singkat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung kita rutinkan setiap hari insyaallah ya. Syafaat sallallahu alaihi wasallam akan kita jumpai dia berjazak kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, saya katakan tadi kita bersyukur pada Allah SWT. Kita tanpa terasa telah dipertemukan dengan bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. 2 bulan yang lalu kita merindukan kehadiran bulan Ramadan lalewat. Kita merindukan bulan Syawal dengan puasa Syawalnya lalewat. Sekarang ini sudah bulan Zulqa'dah, tanpa disadari sudah berada di bulan Zulhijjah. Ini semua kita ucapkan terima kasih atas kesempatan umur yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Zulhijjah tahun 14 Hijriah tahun ini. Bapak dan saudara sekalian, di kesempatan pagi ini kami memberikan satu gambaran kepada kita bahwa bulan Zulhijjah ini bulan terakhir daripada bulan Hijriah. Ya, dikatakan bulan Zulhijjah itu sekarang sebagai bulan madrasah. Kenapa? Karena pada bulan ini ada 3 poin besar yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan, dengan nilai-nilai tarbiyah. Apa itu? Yang pertama, ibadah haji. Yang kedua, nanti kita akan sama-sama melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Yang ketiga, itulah nanti setelah kita akan melaksanakan kurban ataupun ibadah kurban. Namun ada juga satu hal yang harus kita pahami, harus kita ingatkan dalam diri kita masing-masing, dan saya juga mengingatkan, ada satu lagi sunat muakkadah yang harus kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Karena ini kayaknya sudah resmi dari pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa hari Arafah jatuh pada hari Kamis. Cana marah itu kau sih. Iya, hari Kamis. Berarti secara otomatis kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat. Ya. Dan yang menjadi permasalahan lagi, pada hari Arafah itulah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji itu supaya ibadah hajinya mabrur. Kita di sini mendoakan dalam bentuk puasa sunnah Arafah. Nah, kaget hari Kamis itu kita sama-sama puasa sunnah Arafah. Nah, jadi ada 3 hal yang paling pokok tadi. Apa yang pertama tadi?
ibadah haji, yang kedua Idul Adha, yang ketiga ibadah kurban. Dan nanti kita sama-sama melaksanakan sunnah Arafah, puasa sunnah Arafah. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak dan Saudara sekalian, kita memahami ya seluruh kegiatan di akhir bulan Dzulqa'dah tempo hari, sebagian kaum muslimin ini dari seluruh penjuru dunia ini sudah pada berkumpul di kota Mekah. Mereka bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang meskipun kita belum melaksanakan ibadah haji, tapi sudah Kak Usin sudah, Kak Pendi sudah ya? Yang kedua? Nak kedua kali, sekali bel aja lah. Yang pertama sudah, Rajul sudah kan? Belum. Nah, insyaallah. Seperti yang saya alami juga ini. Saya mendaftar baru daftar ini baru 2024 yang lain. Data pengumuman Anda akan diberangkatkan 25 tahun yang akan datang. Asal hitung 2050. Ya, apa boleh buatlah. Pokoknya sudah ada niat untuk melaksanakan ibadah haji 2050, insyaallah kalau ada umur panjang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi maksud saya ibadah haji ini kita ada salahnya kita sama merenungi tentang masalah makna ibadah haji ini. Dari seluruh penjuru dunia kaum muslimin berkumpul. Mereka berkumpul itu bukannya untuk beladas-ladas, tapi satu hal yang mereka harapkan, kedudukan yang sama, kegiatan yang sama di hadapan Allah Taala. Mereka datang tak katik yang membedakan warna kulit, tak katik. Tidak ada yang membedakan ini suku bangsa apa, ras apa, tidak. Tidak membedakan bahasa apa yang dipakai. Tidak bisa ini yang berangkat haji orang kaya orang miskin, tidak, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai hamba di situ tidak ada yang namanya raja, tidak ada yang namanya ratu, tidak ada yang namanya orang pejabat tinggi, tidak ada yang namanya orang berpangkat tinggi, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka semua ketika berhadapan dengan satu pakaian yang digunakan, apa pakaian namanya Kak Husin? Pakaian ihram itu tidak ada yang warnanya selain warna putih. Semua mereka memakainya, pangkat tinggi, jenderal segala macam, presiden, pejabat, raja, ketika mereka melaksanakan ihram itu semuanya memakai pakaian serba putih yang dibalukan satu sebagai sarung dan satunya sebagai baju. Nah, inilah gambaran pada kita. Kenapa? Mereka memakai pakaian yang sama, walaupun di sana kelihatan, oh itu raja, ini menteri, ini tidak, semuanya sama di hadapan Allah Taala. Walaupun mereka hebat, tetapi mereka semua memakai ihram yang tidak berjahit itu. Nah, inilah gambaran kepada kita. Dan kita juga yang belum sempat melakukan ibadah haji ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadarkan semua bahwa hakikatnya kita ini tidak ada yang membedakan kita di mata Allah SWT kecuali takwa kita itu. Makanya dikatakan dalam Quran surah Hujurat ayat 13 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Apa maksudnya? Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa maksudnya? Supaya di antara kamu itu saling kenal mengenal. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah satu kalimat yang dikumpulkan oleh manusia di padang Arafah di kota Mekah dan Madinah itu nantinya. Apalagi di padang Arafah, saya katakan sekali lagi, tidak mengenal apapun pangkat, jabatan, kedudukan, tapi semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar kepada kita. Apa maksudnya ini? Pelaksanaan ibadah haji ini menunjukkan satu kepatuhan kita. Yang kedua, ketundukan kita kepada Allah Taala. Dan apa yang ketiga?
kepasrahan total kita kepada Allah SWT. Dakati nak mengatakan itu hebat, segala macam pejabat kami dakati di situ semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menunjukkan kepatuhan, ketundukan dan kepasrahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu. Nah, inilah kalau seandainya kita melihat orang berlaksana ibadah haji itu, pernah tak kita melihat orang ibadah haji itu kalau saling berbunuhan? Belum pernah sampai sekarang terjadi hal seperti itu. Kenapa? Ini kembali ke niat semula mereka hanya untuk mencapai derajat takwa tadi, kepatuhan, ketundukan, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sama-sama berharap ya. Sebab ibadah haji ini Bapak Ibu, pertama memang kita perlu berangkat haji itu perlu apa? Sehat belum tentu, wakil dulu. Perlu dana. Perlu duit. Yang kedua baru fisik kita. Ya. Kemudian yang menjadi permasalahan kita lagi, gilirannya itulah yang sangat menyedihkan. Dana memang sudah ada, fisik kita memang sudah kuat, tapi giliran kita nak berangkat itu, saya katakan tadi, saya berangkat haji kakek 25 tahun yang akan datang. Alang kelamonyo. Oh, ternyata setelah dicek masih mendingan di Indonesia. Entah Malaysia, ada yang 120 tahun yang akan datang baru berangkat haji. Mati duluan. Taruh kalau Indonesia masih di bawah 100, Malaysia itu ada yang dapat jatah 120 tahun yang akan datang. Nyampe dah umur. Nah, itu menjadi permasalahan. Saya juga kadang ya Allah gitu. Kira-kira asal kita 2050, 81 umur. Ya Allah kau sih nyampe tak? Yang jelas niat sudah ada. Ya. Niat sudah ada. Yang jelas itulah. Wallahu alam. Kita sama-sama berharap sebab bagi mereka melakukan haji itu satu yang diharap, haji mabrur itu tidak ada yang lain. Kalau berangkat haji nak bergaya itu apa? Kaki gunung. Sekedar nak pamer-pamer, nak berangkat haji, tapi satu hal yang diharapkan. Apa kata Rasulullah? Al-hajju mabruru laisa lahu illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan daripada ibadah haji kita. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memahami ibadah haji adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sama-sama memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada beberapa hal kita pahami. Kita jangan apa bahasa kita tuh jangan galak buat dosa macam itu bahasa kasar ini. Jangan berbuat dosa, jangan sampai kita berbuat maksiat selama di bulan Zulhijjah ini. Diharapkan seperti itu. Kenapa? Perbuatan di bulan Zulhijjah ini dosa atau perbuatan maksiat dikatakan fala tuzlimuna fihinna anfusakum. Allah telah nyatakan Al-Quran, jangan kamu zalimi diri kamu sendiri, apalagi menzalimi orang diri dari membaca, jangan sampai terzalimi, apalagi jangan sampai menzalimi orang. Nah, Allah berfirman kepada kita untuk apa? Untuk kita sama-sama menyadarkan diri kita, bukan hanya di bulan Zulhijjah saja. Ada Ashhurul Hurum itu, ada 4 bulan haram itu. Ingat ada bulan 4 bulan yang diharamkan Allah yang dimuliakan itu. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, bukan Ramadan, bulan Rajab, ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ashhurul Hurum itu. Nah, kita dilarang, apalagi sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang kira-kira mendatangkan dosa ataupun berbuat maksiat. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi ini kita akan sedikit mengarahkan tentang masalah yang saya katakan tadi. Yang pertama, di bulan haji ini kita perbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita di 10 hari yang pertama. Apa maksudnya? Pernah satu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, kata beliau, tidak ada amal soleh di dalamnya yang cintai Allah di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, kecuali 10 hari pertama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah berjalan-jalan Allah sudah tidakkah sama dengan berjalan Allah? Kata Rasulullah, tidak.
lebih mulia ini daripada kita berjihad di jalan Allah. Nah, berarti bulan Zulhijjah ini kita sama-sama jaga diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat tadi. Jangan sampai kita melakukan itu. Kenapa? Motivasi yang semoga Rasulullah ini sangat-sangat banyak. Kenapa? Saking agungnya bulan Zulhijjah ini. Nah, kita pastikan kalau baca di bulan Zulhijjah ini, kita ini kan ada dua, hablum minallah wa hablum. Nah, hablum minallah itu bagaimana hubungan kita? Ya, intinya 5 waktu jangan tinggal. Kalau ada salat-salat sunnah yang lain, jangan ditinggalkan. Kalau ada gawian, jangan tinggalkan. Itu hablum minallah kita. Kalau hablum minannas kita mana? Nah, hubungan antara kita manusia ini apa? Tetap terjaga tali silaturahim itu. Kita hindari ya. Kalau baca yang namanya siapapun dimanapun berada, kita ini satu ikatan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu. Jangan sampai terpecah tali silaturahim kita. Yang kedua, kalau ada rezeki bersedekah, berinfak dan sebagainya. Kemudian semangat kita untuk bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi haji bagi yang mampu tadi. Siapa yang ada keuangan sudah mendaftar sejak sekarang ini, sudah mendaftar, insyaallah kalau ada rezeki pacak berangkat ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah haji ini contoh yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya ibadah haji ini, kenapa? Kita dikatakan duyufullah ataupun duyufur rahman. Apa maksudnya? Tamunya Allah. Bukan tamu Raja Salman, bukan tamu Raja Arab Saudi, tapi tamunya Allah SWT. Apa maksudnya ini? Orang yang berangkat haji itu berarti orang yang terpilih. Orang yang mendapatkan kesempatan terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Mereka terpilih dari sekian miliaran umat manusia yang ada di muka bumi ini, mereka terpilih untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kata Rasulullah tadi, wal hajju al mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang berangkat haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga saya katakan tadi, kita sudah melaksanakan kegiatan apa tadi yang pertama tadi? Kurban ya. Belum kurban, kita melaksanakan yang ketiga, kita melaksanakan apa? Yang saya katakan tadi, puasa sunnah Arafah tadi ya, pada tanggal 9 Zulhijjah nanti saudara kita melaksanakan ibadah haji, mereka sedang berkumpul di padang Arafah, mereka menyiapkan diri untuk melaksanakan berkumpul di padang Arafah itu. Kita yang berada di luar situ, di luar negara masing-masing, kita mendoakan mereka dengan salah satu caranya, yaitu kita melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kenapa puasa sunnah Arafah ini? Kata Rasulullah, puasa sunnah Arafah ini adalah yukaffiru masanata wal madiyah wal makiyah. Kata Rasulullah, puasa sunnah Arafah memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Ada dua. Menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Cuma sehari. Kenapa kita puasa Ramadan sanggup, giliran puasa Arafah pada sanggup? Kenapa? Terkembali pada diri kita masing-masing. Kita melaksanakan puasa sunnah Arafah cuma 1 hari, tapi keutamaannya kita bisa menghapus dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Kemudian nanti kita sama-sama melaksanakan salat sunat Idul Adha. Silakan dimanapun melaksanakan salat sunat Idul Adha. Kami kebetulan kakek dapat undangan ke Keramasan Katapati sana. Apa boleh buat? Ya kalau diajak di sana. Keramasan. Kasus sudah subuh jam 6 berangkat ini. Takut kita terlambat. Jadi jam berapapun nanti kita berangkat ke masjid ataupun ke tanah lapang, mari kita sama-sama melaksanakan sholat sunat Idul Adha. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita berkurban. Ada berapa sapi di sini kurban?
Ada dua, sama tempat kami juga dua. Sapi dua, kambing sikok. No, kambing 7. Salah kamu berarti. Sapi 2, kambing sikok. Sini sapi 2, kambing 7. Alhamdulillah. Kenapa? Semangat kita berkorban. Karena di bulan haji ini sangat istimewa, yaitu kita melaksanakan kurban. Kenapa ibadah kurban ini? Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikeluarkannya syariat berkurban itu, beliau melaksanakan ibadah kurban sampai beliau wafat. Berkurban terus. Pak Ustaz, mana nak berkurban ini kalau dia dakati? Ada jalan keluarnya. Siap ke tabungan apa istilah itu? Celengan kecil ya? Nah, sehari masuk 5.000 atau 2.000-an. Cak setahun terkumpul 2 juta atau 3 juta, yakin aku. Jangan biar ganggu-ganggu. Oke, dah habis lah, selesai itu. Istilah itu kita majam ke mata, ya. Kembali ke sini. Kalau kita nak ada niat, walaupun kita, nah itu ada informasi ibu-ibu yang tukang sayur di mana itu? Datang ke sapi, banyak orang nangis. Ngapa? Ibu-ibu tukang sayur ngantar ke duit untuk bayar kurban. Uji uang, ibu-ibu ini bolehlah jualan sayur cuma 1.000-2.000 anu kangkung segala macam itu. Dia umum, apa ditanya bu? Ngapa ibu? Aku berkumpul kesekian itu. Asal hitung lah 2 juta sekian, tinggal nambah aku dikit. Tukang, nah paman bagi bos pejabat kami itu sudah laku kurban, harta banyak, kemauan tidak mau. Nah, terkembali kepada kolbun kita masing-masing. Bagaimana kita berniat untuk melaksanakan itu. Kalau kita ada niat, insya Allah pasti akan ada jalan. Apa kata peribahasa? Allah bisa. Nah, sesuatu kalau kita biasakan, tuh macam tu memang tuh 5.000, 10.000, 2.000, pokoknya masuk. Malah setahun saya kira bisa kita menghimpun untuk berkurban. Sekarang kembali untuk kita berniat bagaimana supaya kita bisa berkurban. Makanya dari hal ini Rasulullah telah memberikan kepada kita dari syariat dikeluarkan sampai dengan Rasulullah SAW meninggal, beliau tetap berkurban. Kenapa? Ada hadisnya. Tidak ada amal yang berbuat dengan manusia pada hari kurban lebih dicintai Allah adalah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, beserta kaki-kakinya, beserta bulu-bulunya. Nah, ini sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahala orang yang berkurban itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenangkanlah jiwamu jika ingin berkurban. Jadi gambaran kepada kita, jangan kita yang carun berkurban ini. Padahal kalau kita belanja setiap hari itu banyak hal-hal yang terbuang percuma tanpa kita manfaatkan. Tapi kalau kita berkurban, insya Allah setiap darah yang mengalir ketika dikurbankan itu pahala yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu secara prinsip Bapak Ibu hadirin berbahagia, ibadah kurban ini dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, ya. Pada hari pertama dan hari ya lah apa? Hari Nah, ibu-ibu yang tahu, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu. Malah lebih tanggal 14, 15, 16 itu bukan lagi berkorban, namanya nyembelih sapi baik. Batasi sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itulah yang katakan hari raya tasyrik. Kalau kebanyakan kita ini kalau hari pertama itu lah pasangan ibadah. Apa lagi? Hari ini hari Jumat kaget. Nah, itu agak kewalahan juga barangkali kita ada sapi 2, kambing 7 itu kaget. Oh, kamu Sabtu ya? Oh, Sabtu, alhamdulillah mas Sabtu. Kami tetap Jumat melaksanakan kaget. Biarlah ada apa-apa. Iya. Nah, apa? Tapi tidak hari Jumat ya? Ada juga hari Jumat. Nah, terasa itu mereka yang ibu-ibu paling suruh nunggu dulu sementara ada. Ngeri kalau kaget. Asap baik, mana daging ini hilang kalian? Nah, ngeri juga kita macam itu. Sebab di daerah Banyuasin itu di tengah jalan ketemu kececer 4 atau 5 perut sapi. Sapinya dah kecil lagi. Itulah yang menjadi permasalahan sekarang, ya Allah, gitu.
sapinya lah hilang, tinggal perutnya bayang cecer tengah jalan. Asal dicari mana? Ketedoan yang punya yang jago kandang itu. Tak tahu kawan beraksi. Asal tanya siapa? Orang Islam lah itu, orang Islam. Oh, ini yang menyedihkan ini. Jadi kita sama-sama ya, Bapak dan saudara sekalian, kita doakan saudara kita masalah ibadah haji, kemudian nanti kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Kita ya sebelum sholat Idul Adha kita sama-sama berpuasa Arafah, kita melaksanakan sholat Idul Adha dan kita sama-sama melaksanakan kurban di bulan ini. Dan jika sampai waktunya nanti tidak ada kata kita ucapkan selain kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan kita lakukan selama hidup kita, sebab kita tidak akan pernah tahu batas umur yang diberikan kepada kita apakah masih lama, apakah tidak lama lagi. Paling-paling kita hanya bisa menjawab wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu itu semua. Ini saja Bapak Ibu informasi sekilas dalam rangka kita menyambut bulan Dzulhijjah tahun 1440 Hijriah pada pagi hari ini. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohonkan ampunannya. Dan apa Ji? Oh ini Ji. Kalau baca jawab. Oh iya benar. Ini ada dualisme pendapat. Ada yang mengatakan kalau dulu kita kecil, ya sama begitu nih. Aku nih merasa yakin kalau oleh untuk hobi tak tahu juga. Tapi ada yang mengatakan kalau seandainya kita merasa, apalagi orang tua kita sudah ada kasih lagi, nak bertanya dengan siapa? Tetangga kiri kanan tak mungkin tahu. Kalau seandainya kita merasa belum diakikah, ada pendapat yang mengatakan lebih kuat kita melaksanakan akikah terlebih dahulu. Kenapa? Karena nilai akikah itu lebih utama ketika kita baru dilahirkan. Yang namanya kurban ini setelah kita akil balik itu. Jadi sebaiknya ada pendapat yang mengatakan silakan untuk melaksanakan akikah terlebih dahulu. Ya Ji, agak ada hadisnya aku lupa. Tapi ada pendapat seperti yang mengatakan bahwa sebelum kita melaksanakan kurban sebaiknya kita kalau merasa kita belum diakikahkan, kita akikah menyembelih korban kambing untuk akikah atas nama diri kita. Iya, yang lain, Bu, Ibu-ibu, tidak. Kalau tidak ada, ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Taala supaya diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan. Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa afiyatan bil jasadi wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa rafa'na hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.